Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini di bulan Dzulqa'dah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan yang penuh dengan barokah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita doakan jamaah haji, calon jamaah haji yang sudah berangkat ke Tanah Haram, ke Madinah, kemudian ke Mekah. Semoga ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Sidang Jumat rahimakumullah, ada satu hal yang ini tidak boleh hilang dari kehidupan orang-orang yang beriman. Kalau dia hilang dalam kehidupan orang beriman, maka kerugiannya luar biasa, dunia akhirat. Kira-kira apa yang tidak boleh hilang dari orang yang beriman? Yang tidak boleh hilang dari orang-orang yang beriman adalah ketaatan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufariqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kullun amana billahi, semuanya beriman kepada Allah. Wa rusul, kepada rasul, kepada malaikat, kepada kitab yang tidak membedakan rasul satu dengan yang lainnya. La nufariqu baina ahadim min rusulih, tidak dibedakan. Yang kalamnya orang beriman cuma satu kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Taat. Karena dengan taatan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin orang-orang beriman, Allah lindungi orang beriman, Allah berkahi orang beriman, Allah rahmati orang beriman. Allah jamin kehidupannya di surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh. Perwakilan bentuk taatnya adalah beramal soleh. Karena bukti ketaatan orang beriman kepada Allah adalah amal soleh. Jadi diantara kalau ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemudian ketaatannya penuh dengan rasa malu, maka nggak akan dijamin oleh Allah tempatnya di surga. Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai dengan 23. Kisah dua makhluk Allah yang sebenarnya sama-sama nggak taat tapi berakhirnya berbeda. Yang pertama adalah Azazil. Nama aslinya Azazil, dia makhluk Allah yang tinggal di surga, dia panglima di surga. Gagah, hebat, diberikan kesaktian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak taat kepada Allah, diganti namanya oleh Allah menjadi iblis dan diubah bentuknya yang gagah menjadi seburuk-buruk rupa. Hanya tidak taat pada Allah. Satu lagi berwujud manusia. Yang Allah katakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah telah berfirman kepada malaikat dan mengatakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan manusia menjadi khalifah, menjadi wakilku di muka bumi.
Diberikanlah keistimewaan oleh Allah manusia dengan segala kelebihan-kelebihan dan segala keutamaannya. Dan diperintahkan oleh Allah malaikat semua penghuni surga untuk sujud kepada manusia yang Allah cintai. Dan Adam dan Hawa pun tidak taat kepada Allah yang mengakibatkan mereka berdua tersingkir dari surga dan tinggal di dunia. Dan kita adalah keturunannya. Cuman yang membedakan ketidaktaatan yang terjadi adalah yang pertama, iblis tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak taat terhadap larangan Allah. Dan itu membedakan. Artinya sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita kehilangan ketaatan terhadap perintah Allah, ini fatal. Tapi kalau kita tidak taat dengan larangan Allah, Allah masih Maha Pengampun. Allah masih beri kesempatan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Asal betul-betul dievaluasi dan dibentukkan dengan ketaatan yang sebenar-benarnya ketaatan. Maka Allah katakan, ya alladzina amanu atiullaha wa rasulah, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wala tawallau anhu, dan jangan kau berpaling dari ketaatan ini. Ketaatan terhadap perintah Allah. Akibatnya iblis dipecat oleh Allah menjadi hamba, iblis diubah bentuk sebentuk-bentuknya sejelek-jeleknya rupa. Dan sudah ditempatkan oleh Allah tempatnya neraka jahanam dan abadi. Bukannya bertobat, iblis malah minta ditunda kematiannya. Anzirni ya Allah, tundalah kematianku sampai dengan yauma yub'atsun, sampai dengan hari kebangkitan. Dan Allah mengatakan innaka minal munzirin. Sesungguhnya kamu termasuk yang ditunda kematiannya. Sampai hari ini iblis masih hidup. Untuk apa ternyata dia? Dendam dengan manusia. Dia akan menghalang-halangi manusia untuk dia taat pada Allah. Target iblis bukan murtadnya orang-orang beriman dari agama Islam, bukan. Target iblis cuma satu, menjadi tidak taat kepada Allah orang-orang beriman. Itu kemenangan yang luar biasa bagi iblis. Dan ternyata terbukti, sudah mulai banyak orang-orang beriman yang enggan. Begitu berat ketaatan kepada Allah. Apa yang menyebabkan ketaatan itu hilang? Ternyata Allah sebutkan. Kalau ceritakan tentang kuda perang, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jama'a. Allah ceritakan kuda perang yang begitu hebat, sangat taat kuda perang kepada tuannya. Disuruh lari sekencang-kencangnya sampai berdebu. Disuruh masuk ke kurungan musuh pun dia akan taat kepada perintah tuannya walaupun dia harus terbunuh dengan musuh tuannya. Dia nggak peduli, dia laksanakan perintah tuannya. Kenapa? Karena Tuhan yang ngasih makan, karena Tuhan yang meliharanya. Tiba-tiba Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia kepada Tuhannya membangkang. Sungguh manusia kepada Tuhannya lalai. Tidak taat. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan manusia itu akan mengakui kebangkangannya, kelalaiannya ketika dia menghisap, diperlihatkan oleh Allah semua kehidupannya di dunia. Apa yang menyebabkan? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena cinta kepada harta yang berat banget. Ada harta nggak dibawa mati. Kita saksikan di berita-berita, di TV-TV, di media-media massa, kelakuan-kelakuan orang yang hanya mencintai harta, dipamer-pamerkan dengan TikToknya segala macam, sekarang dihapusin semua kelakuan-kelakuan kayak gitu oleh mereka. Kenapa? KPK mengincarnya. Akibatnya apa? Dia melanggar perintah-perintah Allah. Dan parahnya yaitu kehidupan dunia sengsara walaupun bergelimpangan kesenangan. Di akhirat sudah dipastikan tempatnya neraka. Apalah artinya jamaah rahimakumullah sidang Jumat rahimakumullah, kita baik kepada orang lain, kita nggak berzina, kita nggak mabok, kita nggak berjudi, kita nggak melakukan hal-hal yang buruk dalam artian hubungan dengan manusia, tetapi ketika dia tidak sholat, nggak ada artinya. Karena sholat adalah perintah Allah. Masalakakum fis sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu, mereka berkata, Makuna muslim. Kami bukan orang-orang yang sholat. Kami meninggalkan ketaatan kepada Allah. Perintah. Maka sidang Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup di dunia, karena tempat kita bertobat, tempat kita perbaikan diri, tempat kita beramal adalah dunia. Setelah itu nggak ada lagi kesempatan kita memperbaiki diri.
Makanya kalau orang-orang yang sudah dimakamkan, sudah dikuburkan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bangkit lagi ke dunia, untuk hidup lagi ke dunia, apa yang diminta oleh mereka? Cuma satu, mereka minta waktu, kesempatan agar bisa beramal soleh, agar bisa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Illa, kecuali man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, kemudian dia masuk ke neraka, kesimpulannya bukan karena keimannya dia masuk neraka, karena dia tidak mau masuk surga. Kenapa? Gak taat pada Allah, gak taat sama Rasul. Simple. Maka sholat itu menjadi kunci ketaatan kita pada Allah atau tidak. Kenapa? Sholat yang benar, inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau ada orang yang masih rajin sholat tapi kelakuannya gak berubah, kesimpulannya sholatnya gak ada artinya. Fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Maka sidang Jumat ini kalau kita perbaiki, satu hal yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita sebagai orang beriman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dipecat oleh Allah menjadi hamba, diusir oleh Allah dari tempat yang terbaik, surga, tempatnya neraka jahanam, sebagaimana iblis yang Allah contohkan. Ketika Allah berkata, qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuka. Apa yang menyebabkan kamu tidak tunduk, tidak sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu, kata Allah, in amartuka. Penyebab orang tidak taat kepada Allah, penyebab hilangnya ketaatan kepada Allah, dia merasa hebat, dia merasa cukup dengan kemampuannya, dia merasa bisa, dia merasa mandiri. Yang oleh Allah menggunakan bahasa istagna, gak butuh siapapun. Saya mampu kok, saya bisa sendiri, saya udah mandiri, saya profesional. Istagna. Akibatnya apa? Wakadzdzaba bil husna, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dia tidak akui. Tapi dia klaim, karena kehebatan saya, karena kepintaran saya, karena keringat saya, karena jerih payah saya, karena susah payah saya, karena kerja saya, karena capeknya saya dapat ini semua. Bal, bukan kata Allah, hiya fitnah, itu ujian. Kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang tertipu ketika Allah beri kenikmatan kepadanya. Karena dia klaim sebagai kehebatan dia lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya tidak ketaatan. Makanya kita jadi introspeksi buat kita semua, muhasabah bagi kita semua, evaluasi buat kita semua. Sidang Jumat rahimakumullah, yang diberikan rezeki lebih, sadarlah. Yang masih ditahan rezekinya, tetap sadarlah, tetap berimanlah kepada Allah, tetap taatlah kepada Allah dengan sabar dan syukur. Dua inilah yang akan mengakibatkan orang beriman dijamin oleh Allah kehidupan di dunia dengan ketenangan dan kehidupan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sidang Jumat rahimahullah, satu logika saja yang kita gunakan. Hampir dimanapun dia berada, perusahaan apapun, sehebat apapun, negara manapun, yang disebut sebagai warga negara yang baik, yang disebut sebagai karyawan yang terbaik, yang disebut sebagai orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang loyalis, orang-orang yang setia. Kenapa disebut loyalis dan setia? Karena ketaatannya terhadap apa yang menjadi kesepakatan. Lalu kenapa kita kepada Allah nggak seperti itu? Mudah-mudahan introspeksi diri kita dan hilangkan kesombongan kita dalam diri kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan siapapun atas apa yang kita alami. Cuma satu, semuanya ada di diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tidak pernah menyalahkan iblis. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan fawaswasa lahuma syaitan, telah membisik-bisikkan kepada keduanya setan itu. Yang mengakibatkan Adam dan Hawa melanggar larangan Allah sehingga makan buah surga adalah godaan setan. Tapi Adam dan Hawa tidak pernah menyalahkan setan. Dia introspeksi diri, dia perbaiki dirinya sehingga ketaatan padanya selama hidup di dunia luar biasa. Dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah,
Kami telah menganiaya diri kami sendiri, nggak pernah menyalahkan setan. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, kami telah berbuat zolim pada diri sendiri. Maka ampunkan kami, rahmati kami. Kalau Engkau tidak merahmati kami, termasuk orang-orang yang merugi. Dan tobatnya diterima oleh Allah SWT. Kalau kita melanggar larangan Allah, itu karena syahwat. Dan Allah akan Maha Pengampun. Tapi kalau tidak melaksanakan perintah Allah, itu karena kesombongan, bahwa dia nggak butuh Allah, bahwa dia tidak memahami tentang Allah, bahwa dia mengatakan Allah nggak ada. Walaupun dia mengatakan, saya yakin dengan Allah. Itu bedanya. Mudah-mudahan kita mohon ampun pada Allah, kita perbaiki ketaatan kita pada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahyahi minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfiruha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stop sufakum, dirapatkan dan luruskan safnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.